Shalom, damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua karena begitu baik. Karena begitu Tuhan mengasihi kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar. Dan di pada pagi hari ini kita masih bisa jumpa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku, bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan di pada pagi hari ini. Jadi dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan di mana kita di pada pagi hari ini sudah dibanguni. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus, Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Sehingga Bapa di pada pagi hari ini kami masih bisa merenungkan kebenaran firman-Mu untuk menjalankan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik teramat baik. Kami mengaku Tuhan banyak kekurangan kami, banyak kesalahan kami, tapi kami percaya Bapa Engkau tetap mengulurkan tangan-Mu, memenuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari, mengajari, membimbing, menuntun seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau berkati renungan pagi kami ini dari awal pertengahan berjalan dengan baik. Baik juga Tuhan, di mana saja pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, sehingga betul-betul Tuhan firman yang kami renungkan di pada pagi hari ini bisa kami lakukan dan kami bertindak seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, di mana di sini kita akan membaca sebagian firman Tuhan untuk kita renungkan dan kita jalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi mari kita buka Alkitab kita dari Matius 24. Matius 24 mulai ayat 1. Judulnya tentang akhir zaman pasal 24 sampai 25. Jadi sini Bapak Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan Matius 24 ayat 1. Ayat 1 mengatakan, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi kita melihat di sini Bapak Saudaraku, ini Tuhan mengatakan bait Allah itu adalah diri kita. Bahkan Tuhan mengatakan tadi, berfirman kepada murid-muridnya tadi, lihat bait Allah itu, satu pun batu tidak akan tersusun, akan rubuh. Jadi jika kita memakai pikiran manusia, jika kita pikiran kita sendiri, sehingga kita melihat mana mungkin rumah bait Allah itu runtuh. Bahkan kita melihat di ayat lainnya mengatakan, aku akan membangun 3 hari, tempo 3 hari. Mana mungkin bait Allah bisa dibangun dengan tempo 3 hari, dengan akal logika. Jadi padahalan Yesus mengatakan bait Allah itu, gereja itu adalah diri kita, sehingga satu pun tidak ada akan utuh selama-lamanya, bahkan semuanya akan runtuh.
Memang betul, jika kita memikirkannya dengan iman percaya, memang satu pun tidak ada yang utuh, tidak ada yang kekal. Semuanya akan gugur, semuanya akan mati. Jadi Yesus mengatakan bukanlah gedung gereja, walaupun ditunjukkan itu bait Allah, karena bait Allah itu, gereja itu diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita berpikir secara daging, bukannya kita berpikir secara rohani. Karena Yesus datang ke dunia ini, dia menunjukkan secara rohani, secara keselamatan, bukannya tentang daging. Bukannya tentang daging Yesus datang ke dunia ini. Jika tentang daging, tentu Tuhan Yesus tidak mau diuber-uber. Tuhan Yesus tidak mungkin dihina, diejek, diolok, bahkan dia digantung di kayu salib. Jika berpikir secara dunia, tentu Tuhan tidak melakukan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus membuktikan, mengajari kita, membimbing kita, membina kita, itu bukan berpikir secara daging, tapi berpikir secara rohani. Jadi baik Bapak Ibu Saudaraku, saya juga memberi firman kebenaran ini bukan berpikir secara daging. Secara daging tentu saya nggak bisa berbuat apa-apa, karena sudah saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang sekalian di dalam nama Tuhan Yesus, saya ini tidaklah ada apa-apanya. Saya ini harga debu pun tidak. Saya ini harga sampah pun tidak. Bahkan saya tidak punya sekolah. Saya tidak punya titel. Saya tidak punya gelar. Apa yang saya bisa andalkan? Tapi yang saya andalkan ini adalah firman kebenaran. Itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan tentang diri saya. Diri saya ini tidak ada apa-apanya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah menilai diri saya. Jangan pernah melihat saya. Tapi lihatlah firman yang saya sampaikan, di mana roh Tuhan bekerja dalam roh saya. Roh saya bergejolak, berapi-api karena ada roh Tuhan untuk menyalurkan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak membawa gereja. Saya bebas semuanya, yang penting percaya kepada firman kebenaran. Yesus juga datang ke dunia ini bukan membawa gereja, tapi Yesus datang ke dunia ini membawa keselamatan. Siapa yang percaya dan taat setia, dia akan selamat. Jadi saya juga mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini bukan dia berataskan nama gereja, tapi saya menyampaikan firman Tuhan ini adalah karena roh Tuhan bekerja. Jadi saya juga diselamatkan bukan karena gereja. Saya diselamatkan karena Tuhan sangat mengasihi saya, sehingga Tuhan memberi saya 1 tahun untuk diajar, untuk saya diuji. 1 tahun saya sudah divonis dokter mati. Kenapa seperti itu Tuhan mengadakan seperti diri saya? Jika tidak demikian, mungkin saya tetap mengandalkan pikiran saya. Jika tidak demikian, mungkin saya tetap mencari uang. Jika tidak demikian, saya akan meraih sebanyak-banyaknya di dunia ini untuk mencari namanya itu uang. Karena rata-rata yang kita hidup dalam dunia ini, kita mencari yaitu namanya uang. Karena uanglah mengatur segala-galanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan taruh saya itu jatuh sakit, sehingga saya jatuh sakit kemana-mana saja berobat tidak sembuh. Karena apa? Karena ada rencana Tuhan. Jika memang tidak ada rencana Tuhan, saya berobat kepada spesialis dokter, pasti saya sembuh. Tapi ini kemana-mana saja, kemana dokter yang bagus, mana pengobatan yang bagus, saya sudah pergi, hanya saya tidak pergi ke dukun. Nyata Tuhan tidak memberi kesembuhan, tapi Tuhan memberi
pengajaran buat saya supaya saya ini bisa dipakai untuk menyampaikan firman-firman kebenaran. Di mana saya mendengar di radio Norwastu, hamba Tuhan mengatakan, imanmu menyembuhkan engkau seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Sehingga disitulah timbul iman percaya saya. Tuhan, 12 tahun perempuan pendarahan itu 12 tahun engkau sanggup menyembuhkannya. Bahkan imanmu menyembuhkan engkau. Engkau mengatakan sehingga dia sembuh. Saya percaya. Saya baru setahun, berarti kecil bagi engkau. Saya yakin. Saya beriman. Jika saya sembuh, saya akan melayani engkau semampu saya. Itu tekad dalam diri saya. Sehingga dari situ saya tidak akan berobat lagi. Sehingga saya berserah pada Tuhan, membaca firman Tuhan dan menaati firman Tuhan. Di situ saya proses sehingga saya sembuh, seakan-akan bukan saya yang sakit. Jadi itulah rencana Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan ini, melayani kemana-mana, bukan karena dasarnya dari gereja. Saya adalah karena Tuhan mengangkat saya. Saya melayani ke penjara-penjara bukan nama gereja. Saya adalah karena firman-firman kebenaran. Jadi saat ini juga saya menyampaikan ke semua buat Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan bukan dasar gereja, tapi saya dasar Yesus Kristus. Karena saya sudah merasakannya, bagaimana Tuhan melawat saya, bagaimana Tuhan memakai saya, di mana Tuhan menyertai saya. Itulah yang saya bagi kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dan firman-firman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian bukanlah karena saya apal-apal, bukan karena saya pelajari, tapi karena roh Tuhan yang bekerja. Jadi firman yang saya sampaikan ini, begitu saya menyampaikannya, begitu saya baca, berdoa dahulu, sehingga saya akan menyampaikan firman Tuhan. Apa rencana Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, itulah yang saya ucapkan. Jadi saya tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan hari ini saya pelajari, baru besok saya akan menyampaikan firman-firman kebenaran. Tidak. Saya hanya berserah pada Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Tuhan yang bekerja. Saya hanya sebagai saluran. Saya hanya sebagai perantaraan. Saya ini sama seperti selang yang mengantar air. Air itu bukanlah dari saya, tapi air itu dari mata air. Itulah air kehidupan. Jadi saya ini hanya sebagai selang penghantar air kehidupan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, jika Bapak Ibu Saudara saya yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus melihat diri saya, apalagi menilai saya secara daging, saya tidaklah layak untuk menyampaikan firman-firman kebenaran. Karena apa Bapak Saudaraku? Karena banyak kekurangan saya, banyak kelemahan saya, baik juga menyampaikan firman Tuhan tidaklah sempurna, tidaklah layak, tapi itu bukan karena kepintaran saya, tapi itu karena kebodohan saya. Karena saya tidak punya sekolah, bagaimana saya bisa membaca lancar? Tapi itu tidak membuat saya menjadi mundur. Tapi saya itulah adanya. Tapi saya taat melakukan firman kebenaran apa adanya. Jadi ini saya bukan karena sekolah, bukan karena saya sekolah teologi, tapi saya karena dipakai Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itulah saya lakukan mulai tahun 2007, karena 2006 saya sakit setahun sampai 2007. 2007 saya pergi ke kampung-kampung melayani jiwa-jiwa. Saya pergi walaupun mungkin itu upah maut,
tantangan maut yang saya hadapi, tapi toh sampai sekarang saya masih utuh, masih eksis. Siapa pembela saya? Adalah pembela saya Tuhan Yesus. Saya tidak support dari mana-mana, saya tidak ada pendukung dari mana-mana. Saya hanya berdiri di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saya hadapi ke kampung-kampung itu banyak mistik-mistik yang menyerang saya, banyak ilmu-ilmu gaib yang menyerang saya, tapi pembela saya adalah Tuhan Yesus. Sehingga pada pagi hari ini saya juga masih eksis, masih siap untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, janganlah Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus melihat diri saya, tapi lihatlah karunia-karunia yang berikan Tuhan kepada saya, di mana Tuhan memakai saya, di mana Tuhan memimpin saya, di mana Tuhan menyertai sepanjang kehidupan saya. Baik saya juga tidak bekerja untuk mencari uang, namun Tuhan tetap cukupkan. Kemana-mana saja pelayanan saya, Tuhan tetap menyertainya. Bahkan anak-anak saya semuanya sekolah, semuanya tamat, bahkan bekerja. Itu semuanya bukan karena kekuatan saya. Bagaimanalah dengan kekuatan istri cuman bekerja untuk mencari nafkah kami, untuk biaya anak saya sekolah, biaya pelayanan saya, biaya rumah tangga. Cuman istri jualan di kaki lima. Itu tidaklah mungkin dengan logika. Tapi semuanya itu tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Jadi itulah yang saya lihat, sehingga saya tidak jemu-jemunya untuk menyampaikan firman-firman keselamatan ini, karena itu bukan karena kekuatan saya, tapi saya rasakan bagaimana Tuhan melawat saya, menyertai saya, sehingga sampai saat ini anak-anak saya sudah berumah tangga, bahkan saya sudah punya cucu. Bahkan saat ini kami tinggal berdua bersama istri di rumah ini. Jadi ini saya rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan Tuhan, sehingga ini semua berjalan dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada firman-firman kebenaran. Karena apa? Karena kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Kita hanya numpang sementara. Kita hanya berkemah. Bahkan tubuh kita ini juga akan kita tinggalkan. Semuanya yang ada dalam dunia ini kita tinggalkan. Tapi yang harus kita menjadi PR kita, kemana kita jika kita meninggalkan tubuh kita ini, jika kita meninggalkan dunia ini, kemana kita. Itulah yang harus kita pikirkan mulai dari sekarang, di mana Tuhan masih memberi kita kesempatan. Bisa saja Tuhan tidak memberi kesempatan begitu kita bobok pada malam hari, pada pagi hari diri kita tidak bernyawa lagi, tidak lagi bisa mata kita melek. Bisa saja kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan untuk keselamatan kita. Tapi puji syukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini kita masih bisa melihat, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa merenungkan firman Tuhan, kita masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, apa yang harus kita kerjakan selagi kita masih diberi kesempatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan sia-siakan kesempatan yang berikan Tuhan kepada kita. Jika kesempatan ini kita sia-siakan, kita pasti akan menyesal. Karena apa? Karena jika kita meninggalkan dunia ini, tidak lagi ada siaran ulangan, tidak lagi ada alasan Tuhan sabar dulu, balikkan saya ke dunia, saya akan bertobat, saya akan melakukan seturut dengan firman-Mu. Itu tidak akan berlaku lagi. Jika kita sudah dipanggil, kita akan disidang, kita akan disidang menurut perbuatan kita. Jika kita tidak melakukan firman-firman kebenaran seturut dengan kehendak-Nya, Dia mengatakan kiri. Tapi
jika kita melakukan firman-firman kebenaran seturut dengan kehendak-Nya, kita akan mengatakan, masuklah ke dalam kerajaan surga. Kamu akan memuji bersenang-senang bersama saya. Tuhan, Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang akan kita cari. Karena kita hidup di dunia ini sebentar. Kita melihat bagaimana firman Tuhan di Matius 7 ini. Matius 7 jelas mengatakan, Matius 7 jadi di sini kita tahu bahwa orang Kristen yang seakan-akan melakukan firman-firman Tuhan, dia sudah berusaha semaksimal dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan logikanya. Sehingga di sini kita melihat Matius 7 ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak berbuah, menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti kita akan ditebang dan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api. Kita melihat ayat 20 katakannya, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi jika kita mengatakan kita ini adalah orang Kristen, berarti kita pengikut Kristus. Jika kita pengikut Kristus, berarti kita melakukan seturut dengan kehendak-Nya, sehingga kita menjadi terang, menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi saksi kebenaran firman Tuhan. Tapi nyatanya Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di mana tugas-tugas yang perintahkan Tuhan kepada kita? Apakah kita diperintahkan Tuhan untuk dunia ini? Apakah kita diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Jadi di sini katakannya ayat 1 mengatakan kepada kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukannya setiap orang ke gereja pasti sudah selamat. Bukan setiap orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan berkati saya, Tuhan, Tuhan sertai saya, Tuhan, Tuhan berkati jaga ladang saya, Tuhan, Tuhan jaga keluarga saya, Tuhan, Tuhan jaga anak-anak saya. Bukan itu yang membuktikan. Walaupun kita tinggal di gereja, bukan itu membuktikan kita itu pasti selamat. Tapi yang taat setia melakukan firman kebenaran. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita nina bobokkan oleh dunia ini. Dunia mengatakan asal percaya saja kamu akan selamat. Kembalilah kepada firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Jangan kita dibutakan oleh zaman-zaman akhir zaman ini. Jangan kita butakan oleh dunia ini. Tapi marilah kita baca Alkitab. Tidak ada firman Tuhan, ada memang firman Tuhan, tapi kita harus berbuah. Memang kita disuruh percaya, taat dan setia, bukan percaya saja. Kalau kita percaya saja, setan-setan pun percaya. Bahkan dia gemetar, gemetar, tapi tidak tunduk kepada Tuhan. Jadi kita ingin Tuhan kita tunduk, taat dan setia, bukan hanya percaya saja, bukan hanya berseru kepada Tuhan, bukan, tapi kita melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Makanya Bapak Ibu saudaraku, tidaklah gampang mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, tapi sedikit yang selamat. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus,
maunya yang mendengar firman kebenaran yang menyaksikan video ini, kita semuanya selamat. Walaupun mungkin tantangan, masalah, pergumulan bertubi-tubi datang, itu adalah tanda. Tandanya kita sudah meninggalkan aturan-aturan manusia. Jika kita masih mengikuti aturan-aturan manusia, tentu kita dikasihi menjadi miliknya. Tapi jika kita sudah menghindar seperti bangsa pilihan yang pindah dari Mesir ke tanah Kanaan, dia berpindah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita tidak berpindah, kita akan diusik, kita akan dihina, kita akan dicaci, kita akan diolok-olok, kita akan harus ombak, kita tidak mampu. Makanya Tuhan disuruh pindah ke tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bangsa yang pindah ke tanah Kanaan itu, kita melihat beribu orang berangkat, tapi kita melihat mati di perjalanan. Hanya selamat 2 orang, Joshua dengan Kaleb, dan yang lahir di tengah perjalanan itu yang sampai di tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidaklah gampang pindah dari kehidupan lama kita menjadi kehidupan yang baru, yaitu hidup seturut dengan firman kebenaran. Jadi jangan